Hai nakama, Joy Boy the Library of Nika is here. Nah, setelah informasi tentang Clover penyandang Namadi, kebenaran kenapa dia bisa dikenal dan dekat dengan Dragon itu makin terungkap. Ternyata selama ini kedua orang itu beneran penyandang Namadi, teman-teman. Memang cerita tentang Clover kemarin itu mind blowing banget sih. Siapa sangka seorang ilmuwan jenius Ohara yang mengetahui dan membongkar sejarah lama abad kekosongan dan kebusukan pemerintahan dunia itu juga salah satu bagian orang-orang yang menentang dewa Will of D sendiri. Dia punya semua itu. Nah, dari sini kita akan kupas lebih detail lagi ya bagian yang menarik di chapter 1120 dan juga hubungan antara Monkey D. Dragon dan juga Profesor D. Clover. Nah, informasi tentang mereka pada akhirnya akan kembali membawa kita ke sejarah kebenaran Ohara ya, dan petualangan sang ilmuwan penyandang Namadi terjenius itu, tercerdas dan terbesar sepanjang masa. Dan dia telah membongkar tentang batu aksara Poneglyph, ialah Clamadi Clover. Yuk kita mulai. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa ya untuk like video ini nakama. Ya, sebagai untuk support kalian semuanya nih untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Nah, kita masuk dulu ya ke detail ceritanya chapter 1120-nya nakama. Seperti yang kita tahu, chapter 1120 memang berjudul Atlas. Dilanjutkan dengan kalimat sejarah pengganti panen emas Yamato itu volume 10. Di sini Denjiro Daimyo Kibi menangkap para bocil-bocil yang menyakiti Yamato dengan jaring mereka. Nah, chapter lalu dimulai dengan sebuah kilas balik yang terjadi di 26 tahun lalu saat berada di Pulau Panghazard ya. Saat itu banyak hutan hijau dan pepohonan palem yang mengelilingi fasilitas Panghazard sendiri. Dua pria sedang berbicara di pintu masuk Panghazard itu, Vega Pang dengan dua naganya dan juga Clover, Profesor Ohara. Nah, namun Clover itu memohon kepada Vega Pang untuk membantunya dalam penelitian Void Century ya, karena dia membutuhkan ilmu dari bidang lain. Vega Pang sayangnya masih menolak itu dan mengatakan dia adalah pegawai pemerintahan dunia sekarang ini. Vega Pang kurang lebih berkata seperti ini. Apa kau ingat berapa kali kau itu ditangkap, Clover? Mereka itu memperhatikanmu. Aku yakin tahu mengapa kau masih bisa bebas berkeliaran seperti sekarang ini. Itu untuk mengikutimu ke ruang kerjamu untuk menangkap semua teman-temanmu di sana. Disinilah menariknya nakama. Clover menjelaskan lagi bahwa dahulu seorang pria yang memiliki huruf D namanya dibunuh tepat di depan matanya di masa itu. Pria itu adalah saudara laki-laki Clover itu sendiri. Vega Pang kaget dong di sana dan Clover itu masih menambahkan nama asliku sebenarnya adalah Clayoma D. Clover dan hari itu aku berbohong untuk dunia. Lihatlah itu reaksi Vega Pang sebenarnya juga terkejut. Nah, dari keterkejutan Vega Pang pertama kali itu dan kita bisa melihat ya sedikit panel momen di mana Clover sendiri terbunuh di sana itu, bisa dibilang Clover itu dia hanya temannya untuk bertahan hidup nih. Dia Clover berbicara kala itu sambil menangis dan menyembunyikan nama D-nya hingga dia memberitahukan pesan ini ke beberapa orang tersebut. Di sini dia melanjutkan perkataannya ya. Apa kau mengatakan itu padaku? Adakah orang di dunia ini yang pantas untuk dibunuh hanya dengan dilahirkan atau menyebutkan namanya saja? Dia berkata tegas seperti itu. Namun Vega Pang berkata lagi, dia itu tak akan membantu Clover dan Vega Pang juga mengatakan bahwa dia akan melupakan apa yang baru saja dikatakan Clover sendiri. Saat Vega Pang masuk ke dalam Panghazard itu, Clover mengatakan sesuatu yang lebih lagi dan berteriak keras. Clover kira-kira berkata seperti ini. Vega Pang, aku akan menyelesaikannya. Tunggu saja dan aku bisa mendengar suara datang dari masa lalu. Di sini dipotong menjadi 22 tahun lalu ya. Vega Pang dan juga Kaisar telah menerima kabar bahwa di Ohara sendiri tempat itu dihancurkan oleh Buster Call pemerintahan dunia angkatan laut. Kaisar mengatakan dia ingin melihat sendiri pembantaian itu dan Vega Pang sangat sedih mendengarkannya. Nah, setelah itu nakama Vega Pang akhirnya mengunjungi Ohara di sana dan adegan ini terjadi tepat sebelum kilas balik yang kita lihat kala itu di chapter 1066 ya. Saat Dragon juga muncul di sana. Nah, itulah menariknya karena di sana Dragon sempat mengatakan bukan jika mereka Dragon dan Clover dahulu itu sudah saling mengenal. Ternyata bukan mereka itu akrab cuy karena keduanya sama-sama penyandang nama tengah di nakama.
Wow, sungguh plot twist bukan? Di pada chapter 1120 ini, saat di area sana nih, Vegapunk menangis di depan danau Ohara sambil menangis poster bocah bernama Nico Robin telah dicari. Disinilah Vegapunk berusaha merespon itu. Jika kalian semua mati demi menyelamatkan tumpukan buku ini ya, siapa di dunia ini yang cukup bodoh mempertaruhkan nyawanya hanya demi melanjutkan penelitianmu itu? Lalu kita dibawa ke sebuah scene di mana sekarang ini ya, bahwa pesan Vegapunk masih terus berlanjut saja dan berlanjut lagi. Di sana ada Zeff dan juga Patty mendengarkan pesan di Bharati sendiri, dan kami juga melihat Tequila Wolf ada di sana, di mana para penjaga mencabut para tahanan. Sementara itu di Egghead, Nico Robin sendiri itu sangat tersentuh nih di saat itu, dan dia itu mendengarkan pesan dari Dr. Vegapunk sendiri. Dia menutup matanya dengan tangannya itu, dan dia sepertinya emang kasihan banget sih si Nico Robin itu. Vegapunk mengatakan lagi, kalian dengar, sejarah itu ditulis oleh seorang pemenang. Suara para pecundang terdengar samar, terkubur jauh di bawah laut sana. Namun setelah banyak pengorbanan, aku mampu menentukan beberapa kebenaran yang terpendam itu, dan aku menyampaikan kepada dunia. Aku berdoa agar pesanku sejauh ini dapat disiarkan dengan aman. Di sini langsung ya dipotong ke sebuah versi labu itu. Zoro dan juga Jinbe telah berada di Thousand Sunny sekarang ini, dan Nazuro terlempar sangat jauh. Itu semuanya sebelum karena rencana Atlas datang ya. Nah, di sini Lid menghentikan kru topi jerami untuk lepas landas ya. Dia mengatakan bahwa jika Nazuro menyerang mereka di udara, kecepatan itu akan turun dan kapal tidak akan mencapai laut. Mereka tidak akan bisa lepas landas jika Nazuro masih terus saja menghalangi. Tiba-tiba Atlas muncul dan meninju Lilith hingga membuatnya tak sadarkan diri. Disinilah serang Atlas itu menghancurkan Lilith di lantai Sanigo itu ya. Kemudian Atlas itu mematikan perangkat kepala Lilith itu dan lalu menyentuh kepala Lilith, dan kami mendengar efek suara seperti klik. Kemudian Yok menyadarinya. Panel lalu memperlihatkan reaksi dari Yok ya. Hah? Sinyal Lilith hilang. Jadi sekarang hanya Atlas yang tersisa ya. Di sini Atlas berbicara dengan Nami dan juga yang lainnya. Atlas berkata, tolong jaga Lilith semuanya. Aku akan menghilangkan hambatan kalian. Nazuro kemudian berlari kembali ke Thousand Sunny, tetapi Atlas terbang dan menangkapnya. Nazuro memotong salah satu lengan Atlas, tapi dia itu masih meraihnya di sana ya. Kemudian Atlas menggunakan sepatu dom dan jetpacknya untuk mendorong Nazuro keluar dari jalur. Saat Thousand Sunny lepas landas dengan menggunakan Cobra Burst, tiba-tiba panel sudah terpotong ke pantai Pulau Egghead sendiri. Di sini Emmet berbicara dengan Luffy. Dia sangat senang sekali melihat robot kuno itu bisa berbicara. Emmet berkata, aku senang bertemu denganmu lagi, Joy Boy. Luffy kemudian bingung dan melihat sekelilingnya mencari siapa yang berbicara dengan itu. Emmet lalu memiliki reaksi lucu. Haha, ya seperti yang kita duga ya nakama. Memang seperti inilah kapten kita Bakasenjo Mugiwara Luffy. Emmet lalu melanjutkan lagi. Aku sedang berbicara denganmu. Silakan saja, musuhmu itu adalah musuhku pula. Aku sangat senang bisa bertarung untukmu lagi, Joy Boy. Luffy meresponnya nih. Wah, luar biasa. Jadi kau robot yang bisa berbicara ya? Emmet berkata, Joy Boy dalam bahaya dan aku akan melindunginya. Disinilah Dory dan juga Brogy memerintahkan para krunya bersiap berlayar. Brogy kemudian bertanya pada Luffy apakah benda itu salah satunya. Luffy merespon, dia bilang dia akan melindungi si Joy Boy. Siapa Joy Boy itu? Nah, Brogy lalu melanjutkan dan merespon perkataan Luffy. Woi, dia berbicara ya? Kami tak mendengar sepatah apapun. Luffy kaget. Apa? Benarkah? Apa-apaan ini? Wow, plot twist kan teman-teman. Apa mereka berbicara semacam pakai voice of all thing ya? Karena Dory dan Brogy itu tak mendengar apapun, hanya Luffy sendiri. Nah setelah itu ya, panel langsung perlihatkan bahwa Gorosei Jupiter itu melesat menyerang sang robot tersebut. Emmet mengangkat lengan kirinya dan hendak melepaskan serangan itu. Namun karena tubuhnya sudah terlalu tua, serangan itu tidak keluar teman-teman. Luffy, Sanji dan juga Franky sangat kecewa tuh melihat hal itu. Jupiter kemudian menggigit sebagian tubuh Emmet. Salah satu lengan Emmet dimakan seluruhnya, dan di sini Emmet menggunakan lengannya yang lain untuk menahan Jupiter. Tapi Saturnus melompat ke Jupiter dan kemudian melompat ke kapal Elbaf. Saturnus memandang Kuma dan juga cewek dari Bonnie. Tiba-tiba kita beralih ke Thousand Sunny sendiri yang terbang ke langit sana ya. Sanji melihat Sunny dari kapal Elbaf bahwa Nazuro menebas Atlas. Nazuro kemudian berkata, aku tidak menyangka kau akan mengorbankan dirimu sendiri. Atlas merespon, tidak, ini disebutkan layanan bukan? Lalu Atlas meledakkan dirinya dan separuh wajah Nazuro hancur teman-teman. Pada sebuah halaman ganda terakhir di chapter ini kita dapat melihat adegan berbeda sementara pada pesan Vegapunk masih terus berlanjut di sana ya. Disinilah Vegapunk mengatakan seperti ini. Aku ingin memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan penelitian,
Tetapi ada orang-orang yang sudah tidak dapat dihentikan lagi. 25 tahun lalu bajak laut Goldie Roger dan para krunya akhirnya mengelilingi seluruh dunia. Suatu prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, bukan? Tarzan Sunny terbang menuju laut dekat kapal Elbap. Usopp dan Chopper menangis memanggil Atlas di sana. Bajak laut topi jerami lalu pada bersuara krunya itu, "Kita bisa mencapai laut." Usopp merespon, "Sialan kau Atlas, kau tidak bisa melakukan itu seenaknya ya." Yok kemudian beritahu 5 tetua bahwa sinyal Atlas itu telah menghilang. Yok sekarang menjadi satu-satunya dari Vegapunk di dunia ini. "Akulah Dr. Vegapunk tersisa dan terakhir." Dia berkata seperti itu dengan lantang dan percaya diri nih. Nazuro dengan separuh wajahnya yang hancur itu berkata, Belum. Satoru menambahkan lagi, "Stella yang tidak bisa berhenti mengucap ini." Jupiter juga merespon, "Tentu saja." Valkyrie juga mengatakan, "Kami akan segera mengakhirinya." Disinilah Jupiter dan Valkyrie menyerang Emmet bersama-sama untuk menghentikan siaran itu. Emmet ada di depan mereka, banyak asap keluar dari lengannya yang patah itu. Dia berkata, aku jadi kacau balau ya." Jadi ini adalah momen itu, waktu yang tepat yang kau bicarakan, Joy Boy. Kalau begitu, aku akan menggunakannya sekarang. Wah, kira-kira apa teman-teman? Apakah sebuah senjata ledak atau pengorbanan di sana ya? Di sini di panel kedua dari belakang di chapter ini kita melihat Vegapunk berbicara di siarannya. Vegapunk mengatakan, "Zaza," artinya mereka pasti sudah mendengar suara masa lalu yang tidak berubah itu. Dengan kata lain, aku yakin kalian semua juga telah menyadarinya. Inilah yang aku yakini akan terjadi di masa depan dunia. Lalu berpindah ke Impel Down sana. Di panel terakhir di bab ini, para tahanan terkejut dengan bagian akhir pesan Vegapunk. "Tahanan? Hah? Apa? Dia bilang Goldie?" Akhirnya di chapter ini adalah cover jam dan semuanya memang telah berhenti dan ceritanya selesai. Namun akhir di chapter ini adalah cover jam dari Color Spirit 1121 untuk merayakan HUT ke-27 One Piece ya. Cerita di chapter ini selesai sampai di situ dan informasi tentang Goldie itu mengakhiri semuanya. Lalu apakah mereka itu baru sadar bahwa Goldie Roger memang penyandang kehendak Namadi? Wah, itu sungguh cerita plot twist yang sangat menarik sih dalam chapter terbarunya ini. So, semangat nakama semuanya. Jadi terima kasih banyak ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video nakama dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.